Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cakep. Selamat malam Bang Danu dan Bang Bimo. Yes. Perkenalkan, nama saya Imam Ramdhani dari kota Bandung. Bandung lagi. Saat itu tahun 2012, saya mengalami pengalaman yang cukup menyeramkan. Bingung dan gak bisa dicerna oleh logika manusia. Kejadian ini terjadi di salah satu universitas terkenal di daerah Cikutra, kota Bandung. Oke. Pada hari itu saya ada kuliah padat banget yang mengharuskan kuliah dari pagi sampai sore. Singkat cerita, ketika jam kuliah terakhir selesai dan saya memutuskan untuk langsung pulang karena capek dan letih banget seharian kuliah. Sesampainya di rumah, saya baru ingat bahwa handphone saya tertinggal di kelas terakhir kuliah saya. Kelas itu terletak di gedung B lantai 5, yang menurut cerita gedung tersebut memiliki cerita tentang hantu noni Belanda berpakaian gaun merah. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk balik lagi ke kampus untuk mengambil handphoneku yang tertinggal di kelas. Dan pada malam itu kebetulan malam Jumat. Saya sampai kampus lagi sekitar pukul 20.30. Karena jarak rumah ke kampus lumayan cukup jauh, dan langsung bertanya pada security apa kelas tersebut sudah dikunci apa belum. Dan ternyata kelas itu belum dikunci. Apa boleh buat, saya pun harus mengambil handphone saya sendirian ke kelas tersebut. Karena apabila kelas sudah dikunci, otomatis security sudah memeriksa kelas tersebut, dan biasanya kalau ada barang yang tertinggal suka diambil dan disimpan di pos security. Suasana di area gedung tersebut sangatlah sepi. Bahkan mahasiswa yang nongkrong pun gak ada sama sekali. Benar-benar saya sendirian. Pada awalnya tidak terjadi hal yang ganjil ketika saya naik ke lantai 5 gedung B menggunakan lift dan menuju kelas itu. Dan syukurnya handphone saya masih tersimpan di loker meja kelas saya. Oke. Ketika balik lagi mau turun, ketika keluar kelas dan menutup pintu kelas, saya mencium bau bunga melati yang sangat menyengat. Di situ saya tetap berpikir positif guna menghilangkan rasa takut yang saya alami. Ketika saya berjalan menuju lift, saya mendengar suara bel lift diikuti dengan suara pintu lift yang terbuka. Seakan-akan ada orang yang akan seakan-akan ada orang yang akan ke lantai tersebut. Namun tidak ada orang yang keluar dari lift. Saya mencoba untuk tetap tenang dan berpikir positif. Lalu segera masuk lift sebelah kiri. Karena di gedung tersebut ada 2 lift yang berdempetan. Ketika saya memencet lantai dasar dan tanda menutup pintu lift pun menutup. Namun, ketika pas pintu lift ini menutup, pintu tersebut terbuka kembali. Seperti ada yang memencet tombol lift dari luar. Dan alangkah kagetnya, ketika pintu lift terbuka, saya melihat sesosok wanita noni Belanda yang kulitnya putih banget. Lebih ke arah pucat bahkan. Berpakaian gaun warna merah yang mukanya ditutupi oleh rambut pirangnya sedang menghadap saya tepat di balik pintu lift. Gila ya. Sontak saya kaget dan baca doa yang saya bisa meskipun dalam keadaan gemeter, campur aduk saking kaget dan takut. Gak lama di tengah rasa kaget dan takut itu, saya melihat wanita bule bergaun merah tersebut berbalik badan dan menghilang begitu saja, yang diikuti oleh menutupnya pintu lift tersebut. Namun, kejadian menyeramkan ini bukan yang terakhir. Ketika saya turun dari lift, saya ingat betul saya masuk ke lift yang sebelah kiri. Dan ketika sampai di lantai dasar, saya dikagetkan dengan keluar dari lift yang sebelah kanan. Dan entah kenapa saya langsung sadar saya keluar dari arah lift yang berbeda. Saya hanya bisa terdiam, campur kaget, campur bingung, dan takut, lalu langsung berlari ke arah parkiran dan segera pulang.
Keesokannya ketika kuliah lagi, saya coba cerita sama teman saya dan katanya ketika saya masuk pintu lift dan melihat sosok wanita noni Belanda itu, saya disesatkan oleh penunggu di sana sehingga bisa masuk ke lift kiri, keluar lift kanan. Dan di situ saya percaya bahwa yang diceritakan orang-orang yang telah menjadi mitos gedung B lantai 5 itu benar adanya. Sekian cerita dari saya. Terima kasih telah dibacakan. Sukses selalu untuk Bang Danu, Bang Bimo, dan podcast Malam Kliwon.